Mas. Sing besar anak bagian sing bangsa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan kita, biar kehidupan kita lebih baik lagi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah mari kita lanjutkan pengajian kita. Kita lanjutkan kembali temuan kita, meneruskan ngaji sore yang kemarin. Kita sekarang menyambung kepada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Namun mari kita baca suratul Fatihah dulu, mudah-mudahan pengajian kita selalu mendapatkan berkah, bermanfaat untuk kita semuanya. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi hadis. Dan ini juga untuk para santri yang lagi ngaji, ikut ngaji rumah, ya, kayak apapun tetap dalam adab ngaji itu kan ada, adab thalabul ilmu itu ada. Tentunya juga ngaji yang benar, adab ngaji yang baik kayak apa harus tetap kita pakai. Sekalipun kita di rumah, ya tetap kita duduk yang manis, ya, mendengarkan. Kemudian upayakan kita juga kayak di pesantren, wudu, ya, dalam menjaga kesucian diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tai hadis as-sadisu kang utawi kiku hadis as-sadisu kang kaping 6. Ngan Abi Abdillah Nu'man bin Bashir, dan ceritakan saking Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu ma saking Abi Abdillah Nu'man bin Bashir lan Bashir. Qala Abi Abdillah Nu'man, sami itu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu kale dawuh sapa Rasulullah, innal halala setune perkara sing halal, setune halal iku bayinun pertelo, jelas. Wa innal harama lan setune haram iku bayinun pertelo utawa jelas. Wa bainahuma lan iku ing dalem antarane halal lan haram umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang mutasyabbihat atau kang syubhat, kang nyerupani antara halal haram, la ya'lamuhunna kang ora ngawruh ing umurun mustabihatun sapa kasirun wong akeh minan nasi saking manungsa. Faman mongko te sapa wong ittaqo iku ittaqo wedi sapa man utawa ngreksa sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara kang syubhat, jama mana salim. Faqatis tabro'a mongko temen-temen amrih lebaran sapa man lidinihi maring agamane man wa irdihi lan sifat kaperwirane man. Waman sifat kaperwiran berarti kehormatan.
Wa man uti sapa wong iku wakonga tumiba sapa man fi syubuhati dalem pira-pira syubhat. Wakonga mongko tumiba sapa man fil harami ing dalem perkara haram. Kerongi kaya dene wong kang angon, yar ngakang angon sapa rongi khaulal khima ing kiwa tengene bumi larangan. Kiwa tengene bumi larangan yusiku kang ngwatiraken apa ayar tanga yen to angon sapa wong fihi ing dalem khima. Ala eling-eling wa inna likulli malikin lan setuhune iku kaduwe raja khiman ana bumi larangan. Ala eling-eling wa inna khimallahi lan setuhune bumi larangan Gusti Allah iku maharimuhu pira-pira perkara kang den haramaken Gusti Allah. Ala eling-eling wa inna fil jasadi lan setune iku ing dalem jasad mudghatan ana daging kempel. Ida solukat arikalane bagus apa mudghah soluha mongko bagus opal jasadu jasad kulluhu yo sekabehane jasad. Wa ida fasadat lan arikalane rusak apa mudghah fasada mongko rusak opal jasadu jasad kullu ya sakamene jasad. Alailing-eling wa ya utawi mudghah iku al-qalbu ati. Rawahu riwayat yang hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang keenam ini kita membicarakan atau membahas tentang perkara halal dan haram. Apa itu perkara yang halal, apa itu perkara yang haram? Manakah yang masuk dalam kategori halal, yang manakah masuk dalam kategori haram? Suatu ketika ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu termasuk salah satu sigharus sahabat. Ya, sigharus sahabat. Apa sigharus sahabat? Sahabat Kanjeng Nabi yang junior. Jadi sahabat junior dari Kanjeng Nabi. Ya. Lah sahabat Nu'man ini termasuk dari golongan Ansor. Dari golongan Ansor. Nah, beliau dilahirkan 13 atau 14 bulan sebelum setelah kedatangan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ke Madinah. Nah, lah menurut kisah ya, kecerdasan Nu'man itu muncul ya, karena pada waktu Nu'man masih jabang bayi ya, Nu'man pernah di ditaknik ya, ditaknik tulang dimamah bekas daran mamahane Kanjeng Nabi ya itu. Nah, setelah dimamah nang Kanjeng Nabi oleh mamahane kunyahan pas panganan Kanjeng Nabi diplok nama ringsi jabang bayi Nu'man. Nabi beliau itu bersabda, kelak si jabang bayi ini ketika sudah tumbuh dewasa akan menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang mulia ya. Derajatnya tinggi dan kelak matinya dalam keadaan mati syahid. Dan ternyata apa yang diprediksikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu terbukti ya. Ini jadi sahabat Nu'man bin Bashir ini termasuk
sigharus sahabat yang junior ya, si cilik lah pada waktu itu. Nabi sepuh ini kayak masih cilik ya. Lah beliau meriwayatkan bahwa pernah mendengar Rasulullah SAW dawuh, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara haram itu jelas dan perkara haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara halal dan haram ini ada beberapa perkara yang syubhat. Syubhat itu berarti menyerupai antara halal dan haram. Yang kebanyakan manusia banyak yang belum memahami, belum tahu tentang keberadaan syubhat ini. Nah, faman ittaqa syubhati faqad istabro'a lidini wa irdihi. Dan barang siapa yang takut ya atau menjaga dari syubhat, maka orang tersebut betul-betul orang yang ingin terbebaskan agamanya dan sifat kehormatannya dari sifat atau dari perkara syubhat tadi. Jadi agamanya, sifat kehormatannya akan dia jaga terus ya. Karena apa? Ketika sampai syubhat dilakukan, maka bisa-bisa pertaruhan lidinihi ya, wangirdihi, sifat kehormatannya bisa menjadi pertaruhan. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh ya, atau sampai melakukan perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Karongi yarna haulal khima yushiku ayyarta'a fihi. Seperti penggembala ya, yang menggembalakan gembalaannya di sekitar bumi larangan, bumi tanah yang tidak diperbolehkan ya. Kemudian dia terjadi kekhawatiran ketika menggembalakan di situ. Atau ada yang mengatakan terjadi kekhawatiran masuk pada pagar yang sudah ada batas-batasannya. Nah, ala wa inna likulli malikin khima. Dan ketahuilah bahwa setiap raja pasti akan punya tanah-tanah atau tempat-tempat larangan. Ala wa inna khimallahi maharimuhu. Ketahuilah, Allah kalau dalam bahasa Jawa ini dia eling-eling. Ketahuilah sesungguhnya bumi larangan atau larangan-larangannya Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bumi larangannya Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa dalam jasad kita ada daging yang menggumpal. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Apabila daging yang menggumpal itu bagus, maka bagus pula jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila mudghah atau daging yang menggumpal itu rusak, maka rusak pula jasadnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa daging tersebut adalah hati. Nah, para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penjelasan dari matan hadis ini ya, di sini korelasinya sebenarnya ada 3 hal. Ya. Ada 3 hal, ada halal, ada haram dan ada syubhat. Kemudian di sini membahas juga pengibaratan tentang haram itu kayak apa. Kemudian ada penambahan pemahaman lagi wa inna fil jasadi mudghatan. Ya. Ini nanti ada korelasinya.
Ada korelasinya. Dari hadis ini ya, menyebutkan 3 macam hukum. Yang pertama adalah hukum halal. Ya, hukum halal. Apa hukum halal? Seperti apa contohnya? Hukum halal itu adalah hukum yang boleh kita melakukan. Dan boleh kita untuk bersentuhan dengan hal itu hukum halal. Seperti minum air putih misalkan, ya. Makan buah-buahan, ya. Memakai pakaian sing pantas, ya. Dan menutup aurat. Nah, ini contoh yang halal. Ya. Ini dah halal. Kemudian kita membahas masalah halal dulu, ya. Kita membahas tentang masalah halal dulu, karena atau mungkin nanti bisa kita sepintas halal kayak apa, haram kayak apa, ya. Tadi halal sudah, bahwa halal itu hal yang diperbolehkan, ya, yang boleh. Ya, contohnya bermacam-macam, ya. Walaupun ya kalau termasuk dalam hal makanan juga. Dalam hal makanan juga. Nanti keterkaitan dengan halal pun kita masuknya dalam beberapa konteks, ya. Dalam beberapa hal. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah wal haramu bayyinun. Nah, yang kedua haram. Halal itu jelas, ya, jelas halal. Haram itu jelas haram. Apa? Contohnya seperti apa? Dan haram itu yang bagaimana? Haram itu suatu yang tidak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan, ya, maka kita terkena hukum dan terkena had. Ya. Berarti kita terkena hukum. Ketika kita melakukan perbuatan yang haram, maka kita terkena hukum, baik hukum di dunia ataupun hukum di akhirat. Loh, apa ada ketika kita melakukan perbuatan yang haram, kemudian kita terkena hukum di dunia? Ada. Nah, mohon maaf, begini, mencuri itu hukumnya haram, merampok hukumnya haram. Ketika ada seseorang yang mencuri atau merampok, ya, tertangkap pihak berwajib, hansip, polisi, kemudian di penjara misalkan, itu salah satu bentuk bagian dari hukum had yang ada di dunia. Bukan berarti orang yang sudah merampok, nyolong, ya, kemudian karena di dunia sudah dihukum di penjara berpuluh-puluh tahun, lantas dia terbebaskan dari hukumnya Allah. Itu tidak. Hukum dunia, ya, hukum akhirat, hukum Allah. Jadi tetap kena besok. Ya terus kepripun niki kula. Ya, kula pernah misalkan mencuri, ya. Nah, tapi mohon maaf, ada satu yang tidak kena pasal, mencuri hati. Nah, seorang laki-laki mencuri hatinya seorang perempuan, itu tidak terkena pasal. Dan mungkin nek ora kowe jajal ngomong golek takon nang pasal pira ngger Pak polisi nggak ngerti apa ora. Ya, nyolong atine seorang perempuan atau orang perempuan, mencuri hatinya laki-laki, itu kira-kira termasuk bisa
Dihukum enggak? Kayaknya tetap kena hukum dan kena pasal apa? Hukumnya harus menikahi. Seperti itu. Hukumnya harus menikahi. Kayak hukumnya kudu menikahi. Nah, itu haram jelas. Nanti kita perbincangkan lagi. Kemudian yang ketiga adalah di antara halal dan haram ada hukum yang masih samar atau subhat. Ya. Subhat, statusnya subhat. Ya. Lah, ketika kita memahami tentang subhat itu ternyata multitafsir. Banyak pemahaman tentang subhat. Subhat gue ya antara halal karo haram. Halal ya ora, haram ya ora. Termasuk kategori misalkan kayak golongannya apa? Mangan apa? Walang itu gimana ya? Tingkat-tingkatan sing jenengane belalang gue kan akeh banget. Belalang gue akeh banget. Lah belalang sing oli dipangan gue ciri-cirine belalang kayak yang apa? Belalang kupu-kupu, siang makan nasi. Nah, itu belalang sing didisit. Maksudnya sing artine walang. Yang masuk dalam kategori jarod, saking kemurahannya jarod, batang jarod pun ora najis. Oleh tetap dipangan. Lah cuman yang kelas golongannya belalang, gue sing kaya ngapa sing oleh dipangan. Jadi kelas belalang sing oleh dipangan, gue sing siki duwe tangan nang bagian ngarep. Ya. Duwe nomor 2 duwe sikil sing nggo tumbuhan nang tengah. Ya. Terus duwe sikil sing nggo lompatan nang mburi. Ki sing menang. Berarti sing ora duwe kaya iku ya ora. Jajal sedikit kecoro priwe kan beda karo golongannya walang kae lho ya kan beda ya kan. Nah niku ana nang tengah ana sing tumbuhan terus ana sing kayak tangan modelnya kayak tangan wis pokoke sampean weruh kena weruh walang lah walang apa kayak walang kayu atau secara nang gemin jadi walang pantek ya corona pantek kayak nasensone. Nah niku. Lah. Ngaten. Kemudian perlu menjadi kita catat bersama-sama. Nah, ini faqad istabra li dini wa adi wa man waqa fi syubhati wa fil haram karongi ya tengah halal lima yusyqa yarta'a fihi. Nah, ini juga keterkaitannya dengan masalah hati juga. Ketika orang itu sudah memahami ini halal, ini haram, ini syubhat, ya. Lagi-lagi ini dibaliknya maring awake dewek juga. Karena banyak juga orang Islam, ya, banyak juga orang Islam ketika berbicara masalah halal, al halal yo ben, haramu ben. Untuk al halalu bayyinun tapi haramu bayyinun. Al halalu ben wal haramu ben. Ya, wasyubhatu ben. Alah. Jadi ketika ada bahasa-bahasa yang sekarang lagi misalkan papak mulai perkara sing haram bangel banget kok mulai perkara sing halal. Jangan sampai ke hal yang itu dulu. Nanten. Lah saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu menjadi catatan bagi kita bahwa halal itu terbagi menjadi 3. Halal dalam konteks fikih, halal dalam konteks fikih yang bisa dilihat secara zahir, yang bisa dilihat secara nyata, secara kasat mata. Loh, kasat mata dalam hal apa? Dalam jenisnya. Nah, sebagaimana yang yang dijelaskan dalam syariat
bahwa dalam kehalalan apapun itu ditinjau dari ilmu fikih, ya, jenisnya apapun itu pasti tidak lepas dari kata-kata halalan toyiban. Nah, halalan toyiban. Karena mungkin ada yang halal tapi tidak toyiban. Toyib itu apa sih? Toyib itu saudara kami, sedulure nyong, tanggane nyong, sing 3 tahun urung balik. Betul. Nah, maksud toyib itu apa? Kenapa ada halalan toyiban? Toyib itu ada sisi kebaikan dan ada sisi kemanfaatan. Itu toyib. Nah, contoh, daging sapi halal tidak? Halal. Daging kambing halal tidak? Halal. Bagus tidak? Bagus bagi orang yang darah rendah. Berarti toyib, ya, toyiban bagi wong sing darah rendah. Mulane jadi darah rendah kurang nyate, kurang satene gue. Ini nyatane suwe ora nyate iki. Krono suwe ora ana suwe sing ora sing ngajak urung ana. Bukan sing arep ngajak nyate ya. Lah, tapi bagi orang yang terkena penyakit darah tinggi, ya, daging kambing ini toyib apa tidak? Tidak. Sama-sama halal tapi tidak toyib. Maka ditinjau dari segi ilmu fikih itu, ya, halal dengan jenisnya yang jelas, dengan zahir, ya, dengan nyata, bentuknya jelas, dan cuman harus ada aspek toyiban. Nah, toyiban. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam syariat bahwa dalam kehalalan dari sisi jenisnya, di dalamnya itu ada sisi toyiban, yaitu kebaikan dan kemanfaatan. Seperti air putih, minum air putih, air putih ya juga ada sisi kemanfaatannya. Terus makan buah-buahan, ya. Tapi nek mangan buah-buahan berlebihan ya juga tidak baik, ya. Nek buah-buah kajakaken, ya. Niku. Nah, terus menutup aurat juga itu ya, bagian. Namun sebaliknya di dalam keharaman pasti ada kemadorotan atau kemafsadatan. Kenapa hal itu diharamkan? Kenapa ada sesuatu hal yang diharamkan? Karena ketika diperbolehkan akan menjadi madorot akan menjadi mafsadah. Contoh, kenapa misalkan bermain judi kok itu haram? Oke, judi bisa menjadi halal, bisa menjadi boleh ketika tidak menjadi mafsadah. Tapi kira-kira permainan judi itu akan memberikan kemanfaatan apa tidak? Mungkin akan memberikan kemanfaatan secara nafsu bagi orang yang melakukan. Mungkin senang sesaat, tapi mafsadahnya lebih besar. Karena mafsadahnya kembali kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, anak dan istri. Seperti itu kan? Nah, itu. Sama ketika kita yang masih biasa kan minum minuman keras. Ya mungkin ada manfaatnya sedidik dok. Ya. Fresh pikirannya, tapi di sisi lain mafsadahnya lebih besar, awake rusak, awake bodol, ya, duwite entong, keluargane morat marit. Nah, seperti itu. Kemudian halal yang ketiga adalah halal dalam thariqah. Apa thariqah itu?
halal dari sisi prosesnya. Baik dari proses mendapatkan rezekinya, proses pengolahannya, distribusi, dan sebagainya. Ini halalan. Halal, di duitnya genah misalkan, prosesnya berarti kan jelas. Nah, seperti itu. Jadi dari segi torikohnya, jalannya, ya itu jalannya kayak apa. Nah, semisal ada tukang ojek online, ya. Sekarang lagi apa-apa lagi marak sing model online, ngaji pun online, ya, bojo online, pasaran online, gitu kan. Tapi ya, baper dengan online itu juga sekarang banyak. Nah, sekarang misalkan ada petugas ojek online mendapatkan penumpang yang jelas-jelas pekerjaannya itu haram. Nah, pekerjaannya haram. Misalkan nun sewu menjajakan diri ya. Tukang ngojek nang ngerti ki sing diojek iki sing diojekna ke anu penggaweane iki kuwi. Ya. Makanya uang yang didapat ini termasuk bisa dihukumi subhat. Karena mungkin ada ulama yang mengatakan itu diperbolehkan dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian halal yang ketiga, bagian halal yang ketiga adalah halal dalam hal makom makrifat, yakni hati secara nurani. Maksudnya apa? Melihat ada atau tidaknya keberkahan dalam suatu hal. Nah, yang halal sudah pasti baik, namun belum tentu memberikan keberkahan. Disinilah seseorang akan lebih memilih sikap warok, sifat kehati-hatian, ya, yaitu sifat warok itu apa? Wirai, udah wirangi, udah mirang-mirangna, ya, menjaga supaya bisa jauh dari perbuatan yang subhat. Nah, dan meninggalkan perkara yang mubah juga dan membatasi perkara-perkara yang halal. Maka dalam hadis tersebut, ya, hadis di atas, kita juga terdapat anjuran juga untuk menghindari perbuatan yang subhat. Sebab bisa juga dan sangat mungkin kita akan jatuh ke perkara yang haram karena melakukan perbuatan yang subhat. Kehormatan dirinya sendiri, ya, di hadapan umat manusia, di hadapan orang lain, ya, maka jagalah subhat. Nah, seperti itu. Terlebih-lebih ketimbangan juga dari sisi makanan juga. Dan kemudian gini, ini misalkan kemarin ada pertanyaan ya tadi ya tentang ini, ada orang yang bagaimana Kang tadi sekolah ya, orang yang sekolah terus nyontek, lulus, bahkan nilainya bagus ya, nilai bagus, mendapatkan ijazah, kemudian ijazah itu digunakan untuk melamar kerja. Apakah uang yang didapat dari pekerjaan yang tadinya mendapatkan ijazahnya itu nyontek, ya, nah, uang yang didapat dari itu akan menjadi uang yang halal. Nah, uang yang halal, ya mungkin secara fikih ilmu fikih duitnya halal. Namun ada kesalahan dalam konteks akhlak. Kan akhlak ya. Wong nyontek berarti kan keterkaitannya karo akhlak. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka untuk itu para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan kembali ya Islam kita, keimanan kita, agar kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang syubhat, apalagi terjerumus dalam hal-hal yang haram. Tajdidul iman kita terapkan terus. Saya yakin ketika kita sudah sering mengucapkan syahadat, secara otomatis kita sudah diinstal hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menguatkan, mengupdate pembaruan, upgrade ya kekuatan iman kita, sering-seringlah tajdidul iman kita. Ya, tajdidul iman kita sering-seringlah ya membaca syahadat. Sering-sering membaca 2 kalimat syahadat, juga sering-sering mentajdidul iman kita dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para pemirsa yang budiman, mungkin pertemuan kita pada sore hari ini kita cukupi sampai di sini dulu. Besar harapan kita masih bisa bertemu di waktu yang akan datang. Besok kita bisa bertemu kembali dalam season selanjutnya, hadis yang ke-7 ya. Besar harapan puasa kita selalu mendapatkan pahala dari Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kami keluarga besar Minhajul Thalabah beserta kru yang bertugas ya pada sore hari ini mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi langkah kita semuanya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berlaku ini biasanya anak lagu kayak ini Mas. Lagu qasidah ya. Teng.